Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Dan semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak. Berdampak besar bagi perekonomian nasional kita. Presiden Joko Widodo bahkan mengibaratkan perekonomian semua negara saat ini ibarat komputer yang sedang macet, sedang hang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pun menganggarkan dana sampai 695,2 triliun rupiah. 695,2 triliun rupiah dan hampir 30% dari total anggaran ini ditujukan untuk perlindungan sosial masyarakat yang terdampak pandemi atau sebesar 203,9 triliun rupiah. Perlindungan ini diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi khususnya rakyat kecil agar mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Nah, apa saja bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat? Kita akan lihat data-datanya berikut ini. Yang pertama adalah untuk bantuan sembako. Pemerintah menganggarkan dana sebesar 43,6 triliun rupiah. Jumlah penerima manfaat sebanyak 20 juta keluarga atau sebanyak 80 juta orang. Nah, per 6 Agustus 2020, realisasi anggarannya sudah mencapai 26 triliun rupiah atau 59% dari total anggaran 43,6 triliun rupiah. Kemudian, pemerintah juga menganggarkan dana sebesar 37,4 triliun rupiah untuk program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, PKH ini berupa uang dengan jumlah yang beragam diberikan kepada 10 juta keluarga termiskin di Indonesia. Hingga awal Agustus 2020, realisasi PKH sudah mencapai 72% dari anggaran 37,4 atau jumlahnya senilai 27 triliun rupiah. Bentuk perlindungan sosial lainnya adalah bantuan sosial tunai dan non-tunai kepada masyarakat Jabodetabek dan non-Jabodetabek yang pertama kali terdampak pandemi. Pemerintah menyiapkan dana sebesar 39,2 triliun rupiah untuk bantuan sosial tunai dan non-tunai. Nah, penyerapan anggaran bantuan sosial tunai dan non-tunai ini ditargetkan selesai pada Desember 2020. Selanjutnya, pemerintah juga menggratiskan tarif listrik kepada pelanggan 450 volt ampere yang jumlahnya mencapai 24,16 juta pelanggan rumah tangga dan juga memberikan diskon 50% kepada 7,72 juta pelanggan berdaya listrik 900 volt ampere. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 6,9 triliun rupiah dan realisasi anggarannya 100%. Program bantuan ini diperpanjang hingga Desember 2020. Kemudian pemirsa, untuk bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa, pemerintah menyiapkan anggaran sampai 31,8 triliun rupiah. Namun realisasi BLT dana desa ini masih jauh di bawah target. Baru mencapai 27% atau 9 triliun dari total 31,8 triliun. Sementara kita akan lihat untuk program Kartu Prakerja, pemerintah menganggarkan dana sampai 20 triliun rupiah. Dananya sampai 20 triliun rupiah dan program ini ditujukan bagi para pencari kerja, korban PHK dan juga pekerja yang butuh peningkatan kompetensi kerja.
Nah, pertanyaannya saat ini adalah sudah sejauh mana realisasi anggaran dari pemulihan ekonomi nasional yang mencapai 695,2 triliun rupiah. Hari ini Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa realisasi anggaran PEN sudah mencapai 25% dari total anggaran 695,2 triliun rupiah atau sekitar 173 triliun lebih. Dan jumlah ini sudah naik sekitar 18% dibandingkan dengan semester pertama. Kita akan menginformasikan kembali kepada Anda bagaimana perkembangan selanjutnya dari pemulihan ekonomi nasional kita dan juga penanganan COVID-19 kita. Dan inilah Indonesia Town Hall, gerak cepat ekonomi melesat bersama saya Zilvia Iskandar. Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak, memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT desa, dan subsidi gaji, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka, sesuatu yang tidak mudah. Pemirsa, sudah bersama saya saat ini adalah Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional, sekaligus Menteri BUMR, Erick Thohir. Selamat malam. Pak Erick, apa kabar? Jaga jarak kita. Jaga jarak ya kita. Sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, Pak Erick, sebetulnya saya ingin membahas soal penyerapan dana dari pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan. Tapi saya tahu hari ini Pak Erick Thohir datang ke sini membawa kabar baik dari Uni Emirat Arab dan juga Tiongkok. Setelah melakukan perjalanan bersama dengan Bu Menlu, apa kabar baik terkait vaksin COVID-19 yang bisa dibagikan? Ya, tadi kita sudah press conference di Istana Merdeka sesuai yang disampaikan oleh Ibu Menlu dan saya, bahwa alhamdulillah bisa dipastikan untuk 2020 Indonesia sudah mendapat komitmen kerjasama dengan pemerintah UAE dan tentu pemerintah Cina untuk pengadaan vaksin kurang lebih 30 juta. Dan ini tentu sangat positif buat kita, karena ini salah satu yang bisa mempercepat daripada tadi recovery daripada ekonomi dan terciptanya rasa aman untuk masyarakat. Dan di 2021 total nanti pengadaan vaksin itu kurang lebih 290 juta sampai 340 juta. Nah, ini juga tentu meyakinkan tadi agar kita pemerintah bisa juga bergerak cepat. Karena tadi tingkat keamanan masyarakat sudah dalam tahap yang baik. Nah, tinggal bagaimana kita segera mengadakan percepatan, kembali percepatan juga ya, untuk pembayaran vaksin dan juga bagaimana mengimplementasikan imunisasi massal di tahun depan dan tahun ini. Tapi tentu jangan juga lupa bahwa vaksin merah putih harus diadakan. Karena kenapa? Vaksin yang ada saat ini, karena COVID-19 ini termasuk virus yang pintar. Dia itu bisa melakukan metamorfosis. Nah, ini yang kita harus jaga. Jadi vaksin-vaksin yang ada ini juga ada jangka waktunya. Nah, jadi ini bukan vaksin yang selamanya disuntik. Ya. Jadi nanti di suatu saat, apakah setahun, apa 2 tahun harus disuntik kembali. Nah, karena itu ketergantungan atas tadi vaksin dari luar negeri ini tidak boleh membuat kita terlena. Vaksin merah putih harus juga diadakan di Indonesia. Betul. Karena itu salah satu kerjasama yang kita pastikan dengan pemerintah Cina, dengan kami dari BUMN, supaya ada transfer teknologi. Apalagi Bio Farma sendiri kan sudah produksi vaksin setahun itu 2 miliar vaksin yang terdiri dari 15 macam. Sekarang Bio Farma sudah mempersiapkan produksi untuk COVID-19 250 juta per tahun. Nah, ini juga menjadi hal yang penting bahwa kerjasama kepada Cina dan Indonesia, UAE dan Indonesia juga kita supaya tadi bisa mandiri vaksinnya ke depan. Oke, total sampai 290 sampai 340 juta itu
Pak Erik, itu berasal dari 3 perusahaan. Ada Sinovac, Sinopharm, dan juga CanSino. 2, Sinovac dan Sinopharm. Nah, karena begini, CanSino sendiri pada saat ini memakai sistem yang berbeda dengan Sinovac dan Sinopharm. Di mana Sinovac, Sinopharm ini memakai vaksin yang sudah tidak aktif. Dan teknologi ini sebenarnya sudah teknologi tahun 70-an. Nah, tetapi kan Indonesia kenapa belum bisa? Karena memang kan yang pertama kali terkena pandemi ini di Cina. Ya. Jadi pasti mereka lebih advance. Nah, karena itu tidak memerlukan paten. Mereka sudah bisa langsung produksi. Tetapi CanSino sedang mengupayakan juga dengan teknologi lainnya, yaitu mengambil sebagian dari vaksin itu. Nah, saya bukan ahlinya, Ya. saya cuma diceritain. Nah, karena itu dia harus approval paten. Nah, kemarin patennya sudah keluar. Tapi kapasitas produksi CanSino ini masih sangat kecil. Makanya CanSino belum berani berkomitmen dengan negara manapun kalau dia bisa menggaranti daripada vaksinnya. Nah, tentu kami tetap melakukan penjajakan tidak hanya CanSino, tapi juga ke tempat lain seperti Eropa dan Amerika, supaya tadi dalam jumlah tertentu masyarakat Indonesia harus 70% divaksin. Supaya tadi kita bisa segera bergerak ekonominya. Vaksin ini pada saat ini adalah yang terpenting selain kita melakukan tentu pengobatan ya atau terapi pengobatan, mau herbal, mau obat, terserah aja, yang penting rakyat terlindungi. Dan juga tentu tadi pengecekan secara kontinu. Tapi vaksin menjadi agenda yang sangat prioritas. Agenda prioritas kita. Pak Erik, mungkin banyak orang yang bertanya bagaimana ceritanya kita bisa sampai mengamankan mendapatkan komitmen vaksin ini sampai jumlahnya 340 juta. Sementara negara-negara di luar sana sekarang semuanya berebut untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Ya, terima kasih hubungan Indonesia, Bapak Presiden sebagai pimpinan sangat dipercaya oleh 2 negara ini, UAE ataupun China. Hubungan yang luar biasa. Kedua negara juga membuat sebuah kesepakatan. Karena itu seperti judulnya Metro juga, gerak cepat. Kemarin begitu ada signal, kita langsung berangkat. Saya dengan Ibu Menlu. Di mana Presiden juga mengeluarkan surat khusus kepada masing-masing pemimpin negara bahwa inilah tugas yang dibawa oleh 2 menteri dan minta ada kepastian. Nah, karena surat itu responnya sangat luar biasa baik dari China dan UAE. Jadi terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga berterima kasih hubungan Indonesia dengan kedua negara ini sangat bagus. Sehingga kita mendapat prioritas utama pada saat ini. Dan tentunya ini juga tidak boleh terlena. Karena kenapa vaksin ini sendiri kan tadi medium terms. Yang kita mesti pastikan juga kembali, saya tekanan lagi. Vaksin merah putih harus menjadi kebijakan juga kita supaya mandiri gitu. Baik, Pak Erik, untuk bisa mengamankan komitmen ini, apalagi kebijakan atau aturan-aturan susulan yang perlu mengiringi supaya betul-betul nanti pelaksanaan komitmen ini bisa betul-betul terrealisasi? Kalau Sinovac alhamdulillah kan sudah melakukan uji klinis ketiga di Indonesia. Ya, selain di Indonesia, ada di Brazil, ada di Turki, ada di beberapa negara lain. Nah, untuk khususnya yang UAE, alhamdulillah kita juga memberanikan diri dan sangat diterima oleh pemerintah UAE untuk mengirim tim sebagai reviewer atau yang memantau. Kemarin timnya sudah berangkat sebelum saya hadir dan sangat positif. Hari ini Kepala BP POM, Ibu Penny juga sudah mendarat di UAE untuk berkoordinasi dengan BP POM-nya UAE. Supaya tadi kita punya persamaan persepsi. Karena penting kan apapun vaksin yang dilakukan untuk masyarakat Indonesia harus aman. Dan harus halal. Nah, ini yang kita jaga juga. Supaya jangan ada nanti perdebatan. Nah, ini yang kita pastikan kenapa Kepala BP POM sekarang berada di UAE untuk melakukan tadi pemantauan uji klinis ketiga atas vaksinnya G42 dan Sinopharm, di mana luar biasa mereka menggait lebih dari 85 warga negara internasional. Nah, ini bagian mereka untuk meyakinkan vaksin klinis 3 ini aman. Ini yang sama juga kemarin di Bandung
dari awal kita juga mengingatkan Ya. yang mendapat tadi uji coba vaksin bukan orang Jawa Barat saja. Semua masyarakat yang di Indonesia ada representatifnya sehingga tidak ada perdebatan oh ini buat suku titik-titik dan Ya. suku titik-titik. Kita ini kan satu negara yang Pancasila yang harus juga semua sama. Oke, baik. Dari aspek kesehatannya kita melihat sudah ada progresnya. Sekarang bagaimana di pemulihan ekonomi nasionalnya? Kita akan bahas saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Town Hall. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Anda kembali bersama kami di Indonesia Town Hall, gerak cepat ekonomi melesat. Masih bersama saya Zilvia Iskandar pemirsa, dan saya juga masih bersama dengan Erick Thohir, Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sekaligus Menteri BUMN, dan juga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Susi Wijono. Pak Susi, selamat malam, selamat bergabung. Saya ingin terlebih dahulu kita mengomentari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa meminta semua pihak untuk gerak cepat, membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar dan juga menjalankan strategi besar. Pak Erick, yang ingin saya tanyakan adalah apa transformasi besar dan juga strategi besar yang akan dijalankan pemerintah berikutnya setelah kita sudah ada komitmen vaksin, kemudian berikutnya apa? Ya, tentu kan program kita ada Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Nah, tidak mungkin Indonesia tumbuh kita taruh di depan, karena sehat yang penting, baru bekerja. Indonesia tumbuh seperti yang tadi disampaikan Bapak Presiden, pada saat COVID-19 ini kan Indonesia diuntungkan. Ya. Kenapa diuntungkan? Bahwa kita mempunyai market yang besar, 267 juta. Kita juga masuk dalam kategori negara yang terus tumbuh. Kita juga mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Nah, karena itu kekurangan kita, apakah itu logistik dalam arti infrastruktur, apakah itu berarti digitalisasi, ini yang harus menjadi quantum leap baru, lompatan baru. Karena itu transformasi yang sudah dilakukan sekarang, ya Pak Menko sudah duduk dengan kami, Pak Presiden sudah duduk dengan Pak Menko, bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan menjadi prioritas. Nah, karena itu di program Indonesia Tumbuh juga penting bagaimana kita memastikan supply chain kita diperbaiki. Kita tidak boleh tergantung dengan tadi selalu yang namanya import-import. Karena itu tadi baru rapat juga bagaimana Presiden akan memastikan ada yang namanya Perpres mengenai TKDN. Iya, Pak. Nah, TKDN ini harus menjadi prioritas keberpihakan negara kita kepada produk Indonesia. Dan ini harus semua kementerian melakukan. Karena cukup besar, pengadaan itu ratusan triliun. Ya. Kalau sampai 60% saja, yang seperti disampaikan Pak Menko Luhut juga tadi, bahwa ini bisa berpihak ke tadi produk Indonesia, tanpa menganulir produk-produk yang memang kita tidak bisa bikin, ya itu harus import lah. Ya. Ini menjadi keberpihakan yang saya rasa memastikan supaya tadi perbaikan yang ada di supply chains. Belum lagi Presiden sekarang terus membangun yang namanya tadi ya bagaimana lahan industri supaya investasi bisa lebih baik. Lahan untuk para wisata, lahan buat food estate, makanan, lahan kesehatan ini yang menjadi prioritas di bawah Menteri PUPR supaya terjadi investasi baru dan bagaimana pengusaha lokal dengan adanya keberpihakan pemerintah bisa mulai produksi baru atau membuat pabrik baru ataupun dari investasi luar negeri yang pada saat sekarang juga Indonesia membutuhkan. Ini yang kita lakukan bersama-sama karena ini kerja teamwork. Seperti Pak Ses ini juga sekretaris saya. Nah, karena itu sangat penting bagaimana kerja teamwork tanpa melihat kementerian
kita harus sama-sama tabrak agar tadi cepat. Semuanya Ini yang kita bekerja sama. harapkan, gitu. Oke, saya ingin tanya Pak Susi, peran dari Kemenko Perekonomian selama ini dalam mendukung pengoptimalan penyerapan anggaran PEN yang mencapai 695,2 triliun rupiah itu apa saja, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi pertama, kalau kita bicara mengenai alokasi anggaran, tadi sudah disampaikan oleh Pak Erik, untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional sendiri, PEN itu 695,2. Per hari ini, tadi Pak Erik, Pak Menko dengan Bapak Presiden melakukan evaluasi, memang realisasinya baru 25,0% atau sekitar 173,98 triliun. Nah, selama 4 hari weekend kemarin, kita seluruh Menteri Ekonomi sedang rapat di Bali. Sebenarnya utamanya adalah membahas akselerasi dari realisasi anggaran, tapi di dua-duanya, tidak hanya yang PEN saja atau pemulihan ekonomi. Karena alokasi anggaran di PEN sekitar hampir 700 triliun tadi, tapi yang rutin di kementerian lembaga juga sangat besar sekali, karena budget kita belanjanya bisa sampai 1.800 triliun, walaupun terbagi juga ke daerah yang separuh. Nah, kaitannya mengenai optimalisasi, barangkali tadi Pak Erik sudah menyampaikan bahwa kuncinya saat ini kita harus bergerak cepat. Karena apapun dinamika di lapangan itu luar biasa. Kebutuhan juga begitu tingginya. Ironisnya kadang sudah ada anggaran pun, kebutuhannya juga mendesak, tapi karena ada administrasi dan birokrasi kadang tidak bisa terrealisasi. Nah, karena itu perlu terobosan-terobosan. Mengurai persoalan itu bagaimana, Pak? Ya, jadi mungkin kalau sedikit cerita mengenai bagaimana kita melakukan akselerasi terhadap realisasi anggaran. Jadi program di kementerian lembaga sendiri gitu, yang rutin itu memang berdasarkan Impres 4 kemarin dilakukan relokasi dan refocusing, karena banyak yang pasti tidak terserap dalam kondisi pandemi seperti ini. Sehingga Menteri Keuangan sejak awal sekali masa pandemi sudah menerbitkan regulasi baru yang harus direallocate. Nah, yang program PEN itu kemarin juga kita sisir semuanya satu persatu. Dari semua kementerian lembaga, kalau ada potensi nanti tidak terserap sampai dengan akhir tahun, katakan tidak terserap 100%, per minggu ini sudah harus ada laporan ke kami, kita harus pikirkan, bikin usulan program baru yang masih sangat dibutuhkan masyarakat kita. Tadi Pak Erik sudah menyampaikan, per minggu ini sudah ada 2 program baru yang realisasi. Banpres produktif usaha mikro sama bantuan subsidi upah. Nanti kita kumpulkan kembali, program ini harus kita sisir ulang. Jangan sampai kita baru tahu tidak terserap, sudah mendekati akhir tahun. Nah, kita targetkan Agustus September ini selain mendorong akselerasi, kita juga akan reallocate. Semua kementerian kita dampingi. Cuman untuk mendesain satu usulan program baru, kita bicaranya adalah yang memang bisa kita realisasikan dalam tahun ini. Jadi kita susun kriterianya. Kriteria pertama, mana yang kira-kira secara signifikan mendorong perekonomian kita. Yang kedua, yang dampaknya juga signifikan, padat karya, kemudian melibatkan banyak pihak, kemudian share-nya terhadap PDB tinggi, dan beberapa kriteria kita susun di sana. Jadi intinya Mbak Sylvia, kondisi pandemi seperti ini, peran state budget kita akan sangat dominan sekali, APBN kita. Sehingga itu akan menstimulus ekonomi kita. Karena itu selalu bicaranya Bapak Presiden bagaimana melakukan akselerasi realisasi anggaran. Kami monitor terus. Jadi kita sangat mengandalkan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, begitu Pak Susi? Betul. Oke, Pak Erik, kita sekarang banyak mengatakan Indonesia tengah berada dalam jurang resesi. Penentuannya ada di kuartal 3, kurang lebih 1 bulan lagi. Nah, dengan segala macam upaya yang sudah kita lakukan untuk menghindarkan Indonesia dari resesi, seberapa optimis ini di kuartal 3 tadi pertumbuhan ekonomi nasional kita, apakah akan selamat dari jurang resesi? Saya rasa kita harus juga jujur bahwa kondisi daripada kuartal 3 ini, ya, saya tidak mendahului, tetapi kemungkinan kita tidak bisa mendapat 0, jadi masih minus. Nah, tapi kan ini masih ada 1 bulan lebih, makanya kita percepat. Tadi Pak Ses menyampaikan bagaimana kita membuat juga program-program yang kita eskalasi, kita percepat. Alhamdulillah 2 program sudah goal. Nilainya itu kurang lebih hampir 60 triliun lebih, hampir 70 triliun. Yang namanya Banpres produktif untuk ultramikro, ya, ataupun yang subsidi gaji. Alhamdulillah yang Banpres produktif usaha mikro hari ini sudah di launching, 1 juta sudah cair. Lalu yang 6 juta itu nanti di akhir Agustus,
9 juta itu nanti di akhir September. Nah, ini salah satunya mempercepat daripada stimulus Ini yang untuk ada. pelaku mikro ya? Untuk usaha mikro yang selama 2,4 ini juta. ya apakah pedagang pecel keliling, pedahal kelontong, bakso. Nah, yang selama ini tidak bankable kita minta mereka untuk punya nomor account karena supaya langsung ke account mereka. Nah, subsidi gaji juga seperti itu. Insya Allah juga kalau nggak minggu ini, minggu depan di announce oleh Presiden, di mana nilainya sangat signifikan 15,7 juta pekerja yang jumlahnya juga hampir 37,1 triliun kalau nggak salah ya Pak ya. Ini yang menjadi juga hal-hal yang lain. Memang ada 3 program lain yang kita sedang kembali upayakan. Satu, prakerja, di mana prakerja itu program yang sangat bagus. Prakerja ini di dalam data-data terakhir mengcover 80% yang PHK dan informal. Nah, ini kita coba sedang koordinasikan dengan Pak Menko bagaimana prakerja ini kita coba besarkan. Karena programnya udah ada dan program bagus. Nah, ada kekurangan di sana sini hal yang biasa, tidak ada yang sempurna. Nah, lalu program apa lagi yang kita lakukan? Nanti tentu yang diharapkan oleh dunia pariwisata. Nah, tetapi gini, program dunia pariwisata ini kita tidak bicara detail sebelum tadi. Imunisasi vaksin ini dipastikan kapan. Karena jangan sampai kita bicara program wisata untuk turis lokal tapi masyarakatnya belum merasa aman. Nah, tentu program lainnya yang sedang juga digodok oleh Pak Menko dengan tim juga, bagaimana tadi padat karya, bahwa padat karya ini kalau bisa menjadi bagian yang penting, ya terutama yang di Menteri PUPR, saya rasa itu menjadi hal yang penting karena banyak sekali pembangunan infrastruktur bisa dilakukan melalui padat karya. Nah, hal-hal ini semua mesti berkesinambungan, tidak bisa kesehatan jalan, bekerjanya enggak, atau bekerjanya jalan, kesehatannya enggak. Nah, ini yang coba disinkronisasikan. Nah, karena itu kita juga dalam pembagian tugas jelas, Pak Menko mengambil kebijakan, saya yang day to day, yang harian, Pak Budi dan Pak Doni lebih ke fokus ke ekonomi dan kesehatan. Karena itu di struktur saya juga agak berbeda. Saya di struktur saya ada kejaksaan, ada BPKP, LKPP tadi untuk memastikan apa yang diminta Presiden dan Pak Menko, menteri-menteri nggak usah takut, ayo serap. Kita minta mereka ini ada kejaksaan, BPKP, LKPP mendampingi. Sama juga kenapa ada TNI Polri. Kita ingin pastikan tadi di kesehatan selain ada sosialisasi, tapi juga ada peningkatan disiplin masyarakat karena tidak mungkin apa yang dilakukan kita semua, masyarakat tidak bantu. Kalau masyarakat tidak sayang oleh dirinya, tidak sayang sama keluarga, mau divaksin pun nanti, kan vaksin masih... Betul. Ya, dan vaksinnya ini juga nanti 1-2 tahun, habis ini vaksin lagi. Nah, ini yang dari pemerintah, dari masyarakat harus berjalan beriringan untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Menarik Pak Erik, tadi ketika Anda membahas soal sekarang sudah cair bantuan produktif terutama untuk pelaku usaha mikro bahkan ultra mikro. Nanti di segmen berikutnya akan bergabung bersama kita Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dan juga pendiri Rumah Perubahan Prof. Renald Kasali. Sesaat lagi. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Keberadaan UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Inilah kriteria UMKM berdasarkan kekayaan dan omset atau hasil penjualan. UMKM yang kini jumlahnya sekitar 60 juta pelaku menjadi penopang perekonomian. Di tahun 2018 saja, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga lebih dari 61% dari total PDB Indonesia.
Bahkan total ekspor dari sektor UMKM sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap sekitar 80% pelaku UMKM. Karenanya, pemerintah memberikan bantuan bagi sektor ini dengan mengalokasikan anggaran lebih dari 100 triliun. Town Hall Gerak Cepat Ekonomi Melesat. Pemirsa, sudah bergabung 2 orang lagi narasumber dari luar studio. Saya akan perkenalkan, ada Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki. Selamat malam Pak Teten. Selamat malam. Ya. Dan juga ada pendiri Rumah Perubahan sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Renald Kasali. Selamat malam Prof. Renald. Malam, ya. Baik, saya akan ke Pak Teten terlebih dahulu. Pak Teten, hari ini ada kabar baik lagi nih. Tadi Pak Erik menceritakan bahwa sudah akan ada transfer ya, sudah transfer hari ini kepada 1 juta pelaku usaha mikro bantuan langsung tunai atau bantuan produktif senilai 2,4 juta. Nah, sebetulnya itu siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah tersebut, Pak Teten? Baik, ini bantuan Presiden produktif untuk usaha mikro ini kan sebenarnya untuk melengkapi program sebelumnya yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka yang sudah bankable, yaitu program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, kredit, ya, dan subsidi pajak, termasuk pembiayaan baru yang lebih murah. Nah, saat ini bantuan Presiden produktif untuk usaha mikro adalah untuk membantu modal kerja bagi usaha mikro yang belum bankable, jadi yang belum pernah atau sedang menerima pinjaman dari perbankan. Ya, ini total kita targetkan 12 juta pelaku usaha mikro, tahap pertama 9,1 juta. Jadi kita targetkan September ini sudah 12 juta tercapai. Jadi ini menyasar usaha mikro yang tadi Pak Erik sudah sampaikan, ada perempuan atau kecil ya, warung-warung, kuliner, yang dikategori pernah mendapatkan pinjaman. Kita tahu karena pandemi COVID, UMKM terdampak dari 2 sisi, satu dari supply dan dari sisi demand. Salah satu dari itu adalah mereka mengalami masalah cash flow. Ya. Nah, usaha mikro karena banyak permintaannya menurun, pendapatan menurun, modal mereka banyak sedot untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Ada itu Pak Presiden ingin menambahkan modal kerja supaya mereka bisa kembali usaha. Oke. Kami mencoba untuk memperbaiki audio supaya lebih jelas. Saya akan kembali lagi ke Pak Erik. Pak Erik, sebetulnya bagaimana pemerintah melihat potensi dari UMKM kita saat ini untuk membantu menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi? Ya, saya rasa kenapa kita ingin juga memastikan UMKM kita juga dibantu, usaha mikro juga dibantu. Tadi yang disampaikan Pak Teten, dan tentunya saya juga sebagai Kementerian BUMN, kita coba memastikan bersinergi. Karena tadi jangan sampai program-program yang kita bicarakan hari ini, apakah sebagai komite di bawah Pak Erlangga, itu hanya lip service. Tapi ini sesuatu yang real. Karena itu konsep daripada hibah ini sangat terasa. Tadi seperti yang disampaikan ketika di launching di Istana, ada ibu-ibu yang masuk program PNM Mekar, itu yang ibu-ibu, yang pinjamannya tanpa anggunan itu kurang lebih 2-20 juta, itu bayangkan sekarang dibantu 2,4 juta. Tadi ada ibu-ibu yang selama ini baru pinjam 3 juta, sekarang dibantu 2,4. Ya. Nah, ini kan membawa optimisme baru buat mereka. Atau tadi yang di program Himbara, BNI, BRI, Mandiri, dan lain-lainnya. Mereka itu ada pedagang bakso, ya, ada pedagang nasi uduk. Tentu dengan ada bantuan ini mereka bisa memastikan tadi apa salah satunya tadi Pak pedagang bakso memastikan
ditutup supaya seperti kayak di luar negeri orang percaya bahwa baksonya bersih. Nah, hal-hal ini sesuatu yang dipastikan. Nah, tetapi tentu tadi bagaimana keberpihakan pemerintah dan seluruh kementerian yang tadi diminta Bapak Presiden, termasuk kepala daerah, TKDN lokal ini yang akan membawa impact besar. Karena ini hampir berapa ratus triliun Pak pengadaan itu. Nah, ini yang saya rasa kembali saya yakinkan di bawah Pak Menko, kami semua, ayo para menteri, pemerintah daerah, semua, ayo kita sama-sama aman. Ini pihak kejaksaan, BPKP, LKPP mendukung. Ini ayo. Itu. Toh yang penting nggak ada niat buat korupsi, ini bantu orang kok. Jadi jangan takut gitu. Baik, selain jangan takut Pak Erik, kita juga tahu bahwa tidak semuanya pelaku UMKM itu sudah misalnya bertransformasi, mereka melek digital sehingga bisa bertahan di tengah pandemi. Oleh karena itu saya ingin tanya ini ke Prof. Renald Kasali. Prof. Renald, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, apa perubahan atau transformasi yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM untuk bisa bertahan? Ya, saya kira kita seringkali menganggap bahwa pelaku UMKM ini terlalu lemah. Padahal dalam kenyataannya pelaku UMKM ini juga memiliki satu kekuatan. Itu mereka cepat beradaptasi dan tentu saja apalagi dengan bantuan yang sekarang muncul yang tadinya tidak terbantu, sekarang terbantu. Memang pada waktu awal-awal terjadi pandemi itu tampak sekali. Mereka kesulitan, tidak bisa meraba akan kemana. Tetapi saya kira sekarang sudah terjadi, mulai bisa beradaptasi. Nah, bagaimana melakukan transformasinya? Saya kira yang mereka lakukan semuanya adalah menuju digital. Yang paling cepat, yang pertama kali itu adalah sektor makanan. Sektor makanan cepat sekali, kemudian sektor kesehatan ikut. Ya. Tapi yang paling terdampak memang adalah di sektor pariwisata. Itu sudah jelas, ya, sangat jelas terjadi sektor pariwisata. Tetapi dengan adanya transformasi digital, kalau data yang saya baca dari kata data, itu ditemukan bahwa ada sekitar 29% pelaku usaha yang sudah melakukan shifting masuk ke dalam dunia digital akibat pandemi ini. Jadi mereka cepat sekali masuk ke sana. Nah, yang tentu terdampak adalah mereka yang tidak melakukan transformasi digital sama sekali. Baik, transformasi digital adalah merupakan sebuah keniscayaan ya supaya bisa bertahan di tengah pandemi. Saya juga nanti ingin tanya ke Pak Susi, kalau saat krisis ekonomi tahun 98, tahun 2008, UMKM ini dianggap sebagai sektor yang mampu menjaga perekonomian kita. Nah, apakah situasi yang sama dirasakan juga untuk tahun 2020? Apakah UMKM bisa memiliki kontribusi yang besar untuk menggerakkan roda perekonomian kita, menyelamatkan kita dari krisis? Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Lagi di Indonesia Town Hall pemirsa, kami saat ini sedang membahas soal UMKM sebagai roda ekonomi. Pak Susi, kalau saat krisis ekonomi di 98 dan 2008 Indonesia bisa selamat dari krisis sekarang UMKM, bagaimana dengan sekarang? Jadi Mbak Sylvia tadi sudah disampaikan oleh Pak Teten peran strategis UMKM kita. Kalau kita bandingkan di krisis 98 dan 2008 lebih banyak yang terkena di sektor keuangan dulu. Nah, di 2020 ini krisis kira-kira karena gara-gara pandemi COVID-19 ini kalau kita lihat ada dua hal mendasar mengapa pemerintah memberikan prioritas utama untuk membantu UMKM dulu. Tadi sudah disampaikan pertama dari sisi peran dan porsinya terhadap perekonomian. UMKM yang katakan jumlahnya data di BPS 64,1 juta atau kemarin waktu kita data dengan sektor keuangan kita dapat by name by address 60,6 juta waktu itu. Pertama dari sisi jumlah sangat besar sekali, kemudian share-nya terhadap PDB kita juga di atas 90%, dari lapangan kerja lebih 90%, dan tadi ekspornya pun sekarang udah 15-20%. Artinya merupakan posisi kunci dalam konteks perekonomian nasional kita. Satu itu. Yang kedua, di masa pandemi ini UMKM adalah satu segmen yang paling terdampak gara-gara krisis ini. Karena itulah dengan mempertimbangkan dua hal ini,
perannya yang sangat strategis, di sisi yang lain adalah merupakan segmen yang paling terdampak, maka pemerintah betul-betul menjadikan UMKM menjadi prioritas utama untuk dibantu terlebih dahulu. Kenapa ini harus kita bantu dulu? Karena ini nanti juga akan mengangkat pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu kita lihat dari 695,2 triliun, itu 123,46 triliun sendiri itu sudah dialokasikan UMKM. Ya. Ditambah yang tadi Pak Erik sampaikan, banpres produktif usaha mikro itu 28,8 triliun sendiri. Itu di luar dari 123. Di luar itu, 123. ya? Kalau 123 itu kita desain mulai pemberian subsidi bunga. Ya. Nah, kemudian terkait dengan masalah penjaminan, Baik. pemberian kredit modal kerja, ada 6-7 program di sana, yang totalnya 123,46 triliun. Nah, sekarang dengan posisi UMKM yang sangat penting bagi perekonomian kita, di sisi yang lain mereka yang paling terdampak, Ya. sangat wajar kalau pemerintah itu menjadikan prioritas utama untuk mendapatkan berbagai bentuk bantuan sosial, insentif, dan dukungan tadi. Oke, bantuan-bantuan sudah diberikan, tetapi perubahan juga dibutuhkan agar bisa bertahan. Nah, UMKM ini didorong untuk bisa melakukan transformasi digital, berpindah ke digital. Ya. Pak Teten, Kementerian Koperasi dan UKM ini katanya akan mendorong 10 juta UMKM terhubung dengan marketplace hingga akhir tahun ini. Bagaimana caranya mencapai itu? Bagaimana mempercepat digitalisasi UMKM? Ya, betul itu target kita sesuai dengan arahan Pak Presiden. Saat ini memang baru 13% UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital. Jadi ada sekitar 8 juta. Kami optimis ya, bahkan bisa melampaui 10 juta di akhir tahun. Ya. Itu tadi yang disampaikan Pak Renal. Gitu. Ya, jadi tidak semua UMKM terdampak. Salah satunya yang bisa tumbuh, yang bisa bertahan bahkan tumbuh, yaitu UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital. Nah, bahkan kalau kita lihat penjualan di platform digital, kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 di tahun 2019, saat ini tumbuh 26%. Terutama adalah UMKM yang berjualan makanan, minuman, kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan pribadi untuk menjaga kesehatan. Lagi audio dari Pak Teten, mohon maaf permisa, terjadi kendala teknis lagi, kami akan coba perbaiki. Sekarang saya akan ke Prof. Renald lagi. Prof. Renald, kalau riset dari si Insights menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jadi kendala UMKM pindah ke digital. Di antaranya adalah minimnya pengetahuan, banyak yang belum melek soal teknologi, kemudian akses internet dan juga kurangnya pendanaan modal. Menurut Prof. Renald, apa solusi untuk kendala-kendala ini? Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Erik itu benar sekali bahwa Presiden menyampaikan harus gerak cepat. Dan saya menyambut baik gerak cepat karena ada sekitar 12.700 desa yang belum tersambung oleh internet. Nah, sekarang Presiden sudah memerintahkan, anggarannya juga saya dengar sudah disediakan, desa-desa itu desa dan kelurahan yang belum tersambung internet ini akan segera diadakan. Kemudian di bawah Pak Erik juga ada BUMN PT Telkom itu juga menyambut baik dan gerak cepat, karena kami juga dapat tugas dan dalam penugasan itu kami laksanakan dan kita lakukan langkah-langkah supaya bisa tersambung. Dan yang tadinya desa-desa yang tadinya atau kota-kota yang tadinya masih 2G, sekarang mau tidak mau harus di-upgrade jadi 4G. Dan kemudian juga alternatif teknologi baru itu segera diadaptasi. Karena sekarang kita ketahui juga satelit sudah masuk namanya low earth, ya, satelit-satelit yang tidak begitu tinggi yang dibuat oleh Elon Musk itu, Starlink itu juga sudah mulai dilepas. Dan saya kira itu juga merupakan salah satu alternatif. Tetapi kita perlu gerak cepat saat ini. Nah, dalam gerak cepat itulah sekarang itu semua dilakukan. Dan ada tadi kartu prakerja juga menarik yang disampaikan oleh Pak Erik, bahwa itu digunakan untuk memberikan pelatihan agar pelaku-pelaku usaha beradaptasi. Sehingga saya yakin angkanya yang ditemukan banyak pihak yang belum bisa beradaptasi, sekarang sudah terasa sekali, sudah mulai ada peningkatan. Jadi mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan. Oke, kuncinya adalah gerak cepat, gerak bersama ya. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan di Indonesia Town Hall, terutama bagaimana menyeimbangkan antara gas dan rem.
karena belakangan data angka kasus COVID menunjukkan peningkatan. Bagaimana kita menyikapinya? Pemirsa, Indonesia Town Hall akan kembali usai Headline News pukul 21. Ekonomi melesat masih bersama saya Zilvia Iskandar pemirsa, dan juga masih bersama dengan ada 4 narasumber, 3 di studio dan 1 di luar, masih bersama dengan Pak Erick Thohir, Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional. Kemudian ada Pak Susi Wijono, Sekretaris Kemenko Perekonomian, dan bergabung bersama kami Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Mas Hermawan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Dan juga Zilvia. dari luar studio masih ada Prof. Renald Kasali, pendiri Rumah Perubahan. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan kami. Sebelum saya masuk ke gas dan rem, tadi Pak Erick Thohir ingin menambahkan soal strategi menggenjot UMKM kita. Jadi selain digitalisasi UMKM, kemudian marketplace-nya juga kita upayakan, bantuan sosial yang kita berikan, apalagi yang perlu diberikan untuk menggenjot UMKM? Ya, saya hanya menambahkan yang Pak Teten ingin sampaikan. Jadi kan tadi selain akses yaitu dengan digital, tadi pemerintah sudah akan melakukan percepatan digitalisasi untuk daerah-daerah yang belum mendapatkan seperti di desa, di mana segala. Lalu kedua, market. Market ada 2 tadi, marketplace melalui digital ataupun keberpihakan pemerintah untuk TKDN lokal. Nah, ini sudah. Lalu juga tadi pendanaan. Kita sudah bantu apakah melalui kredit usaha lunak, apakah melalui tadi hibah. Nah, yang terpenting juga ini yang saya juga sangat senang ketika timnya Pak Teten membuat Smesco itu menjadi lab. Tempat training dan coaching untuk UKM. Ya. Apakah UKM makanan, UKM buat jahit-jahitan, itu ada. Nah, ini yang justru menggembirakan bahwa agar si UKM ini yang tadinya tidak bisa membaca tren, sekarang dibantu oleh Kemenkop dengan Smesco-nya bisa membaca tren. Oh, tren baju seperti ini, tren makanan seperti ini. Nah, itulah yang kenapa saya dengan senang hati menyambut dikerjasamakan dengan Sarinah, supaya Sarinah kembali jadi marketplace atau trading place. Ya. Tetapi sudah di coaching dengan Kemenkop. Itu yang saya juga ingin sampaikan. Jadi teman-teman UMKM yang kurang, ayo dibantu, jangan malu-malu. Oke. Yang kurang desain, yang Baik. kurang akses, yang tidak tahu baca tren, ada di Kemenkop itu. Baik, semuanya paket lengkap disiapkan ya. Baik, sekarang kita akan bahas soal berulang kali Presiden mengatakan bahwa Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara gas dan rem. Ekonomi dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya sama-sama penting dan harus berjalan beriringan. Saya ingin tanya ke Mas Hermawan. Jadi pemerintah Indonesia sudah mengambil jalan tengah, Mas, untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana implementasinya sejauh ini menurut Mas Hermawan di lapangan? Apakah kita sudah seimbang? Iya, jadi memang kalau pendekatan untuk penanganan COVID ini harus komprehensif, Mbak Zilvia. Kita sebenarnya sangat setuju adanya semacam penguatan daya tahan. Daya tahan kita tidak hanya menyangkut fisik menghadapi virus corona, tapi juga daya tahan ekonomi. Karena daya tahan ekonomi adalah bahan bakar kita bermaraton bersama COVID ini. Nah, hanya saja yang menjadi perhatian kita ini perlu ada pengarus utamaan pada sektor kesehatan, di mana antara hulu kesehatannya dan hilirisasi kesehatan ini harus komprehensif. Yang menjadi tantangan kita selama ini kan pada tataran health system capacities kita. Mulai dari testing, specimen rate kita, bagaimana juga kapasitas perawatan, penanganan, ruang isolasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Tapi kita lupa melakukan upaya yang disebut dengan primary prevention. Primary prevention itu menyangkut community base. Nah, ini sebenarnya yang kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat menginisiasi sejak awal sekali kita terkonfirmasi kasus ini, memberikan sebuah pandangan bahwa harus ada upaya yang sangat fundamental, yaitu adalah kekuatan individu dan komunitas. Nah, contoh kami telah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, di mana seluruh desa di Indonesia ini harus diperkuat. Di level desa itu sebenarnya tenaga kesehatan itu ready.
Jangankan tenaga kesehatan, sebenarnya penunjang adanya aparat Babinsa, Babin Kamtipmas itu bisa bersama-sama bahu-membahu melakukan community based first aid gitu ya, atau community based fighting inisiatif yang hakikatnya adalah adanya tidak hanya upaya protokol kesehatan, tapi juga adanya kontrol terhadap perilaku kesehatan. Health protocol need health control. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang kita sebut dengan komprehensif. Nah, adanya upaya kita menemukan vaksin, obat melalui upaya-upaya yang sifatnya penelitian dan juga adanya kerjasama dengan negara lain maupun BUMN lain, ini sesuatu keniscayaan dan memang harus. Tetapi jangan lupa bahwa vaksin, obat adalah harapan tapi bukan segala-galanya. Maka itu perilaku tetap menjadi porsi terbesar untuk pengendalian COVID. Kita memahami perilaku virus, maka kita perlu melakukannya dengan penataan perilaku individu dan komunitas. Tinggal perilaku kebijakan kita, konsisten atau tidak, terarah atau tidak. Jangan lupa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, ini juga memberi ruang agar stakeholders kita bergerak bahu-membahu, tetapi jangan lupa juga bahwa kesehatan adalah hulu dari persoalan kita ini. Kedaruratan kesehatan masyarakat harus paradigma masyarakat yang kita kedepankan, Mbak Zilvia. Oke, Pak Susi, mungkin bisa dijelaskan kembali, diyakinkan kembali bahwa ketika pemerintah mulai membuka kembali aktivitas ekonomi dan sosial kita, itu bukan berarti kita meninggalkan, tidak memprioritaskan kesehatan kita. Intinya kita ingin bukti bahwa betul-betul bisa seimbang di lapangan antara kesehatan dan juga faktor perekonomian. Bagaimana menjelaskannya? Ya, Mbak Sylvia, tadi terkait dengan prinsip antara gas dan rem tadi, saya kira Bapak Presiden sudah mengambil kebijakan bagaimana menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi dengan Perpres 82 2020 di 20 Juli yang lalu yang menugaskan Pak Menko dan Pak Erick bersama kami dalam satu komite. Itu sebenarnya sebagai satu gambaran yang jelas bahwa sekarang ini antara gas dan rem, gasnya adalah aspek ekonomi, remnya adalah dari sisi kesehatan untuk penanganan COVID, itu sudah dalam satu kemudi bersama, artinya bukan dalam satu orang. Nah, tadi Mbak Sylvia menyampaikan di mana kita mengatur sebenarnya antara aspek kesehatan dengan ekonomi. Kalau kita hanya melihat sepintas itu semacam ada trade off di sana. Padahal di dalam kondisi seperti ini kita harus jaga betul keseimbangan antara aspek kesehatan dengan ekonomi supaya tidak ada trade off di sana. Kalau kita lihat dari berbagai kebijakan yang sudah kita siapkan, kemudian implementasinya di lapangan, memang tidak mudah. Bagaimana nature-nya kalau kita mau mendorong ekonomi, kita buka aktivitas ekonomi sosial, pasti risiko kesehatan akan menjadi lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya, kalau kita tutup, kita lockdown karena mementingkan kesehatan, ekonomi akan runtuh kan itu. Karena itu, untuk menjaga keseimbangan, kalau ingat di fase-fase awal Juni yang lalu, kita mulai membuka secara terbatas berbagai aktivitas, kita selalu menyampaikan setiap program kebijakan ekonomi ini selalu ada necessary condition di sana, yaitu aspek kesehatan, protokol kesehatannya. Walaupun tidak mudah dalam implementasinya. Tadi disampaikan Pak Hermawan masalah perilaku masyarakat, masalah behavior, dan tidak mudah. Masyarakat kita juga karakteristiknya berbeda-beda semuanya. Namun kalau melihat sekarang ini hasil monitoring dan evaluasi kami, sebenarnya masyarakat sudah punya kesadaran yang sangat tinggi. Harus bisa menjaga, membalance antara aspek kesehatan tadi dalam rangka mencegah penurunan COVID dengan kebutuhan ekonomi. Jadi kira-kira kalau kita lihat realitas di masyarakat sudah cukup sadar mengenai itu. Baik, Prof. Renald, setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya dan harus dihitung risikonya. Baik itu pilihan soal ekonomi maupun pilihan soal kesehatan, itu punya konsekuensinya masing-masing. Supaya bisa menghasilkan keputusan yang tepat dengan memperhitungkan segala risiko dari kedua aspek tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya kira memang membalancing ini bukanlah satu hal yang sederhana, karena ada pengorbanannya. Dan saya kira yang dilakukan sudah mengambil jalan tengah itu. Jalan tengahnya pengorbanannya itu kita lihat pertumbuhan ekonomi yang tidak positif, jadi negatif begitu ya pada kuartal kedua. Itu pertumbuhan ekonomi turun karena memang saya kira mengedepankan aspek manusia di situ. Kalau kita genjot terus, kita mau masuk zona merah, zona hitam terus, ekonomi kita genjot, dan kemudian kepala daerah dibiarkan untuk membuka, saya kira pertumbuhan ekonomi kita mungkin tidak sampai negatif, tetapi akibatnya manusia banyak dikorbankan. Nah, oleh karena itu maka pilihan-pilihan dari leadership kepala daerah ini menjadi sangat penting sekali bersama-sama dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu tidak bekerja sendiri, tapi bekerja bersama-sama dengan stakeholders. Dalam hal ini adalah
menjadi ajang bagi kepala daerah untuk mempertontonkan leadership mereka. Dan leadership ini kali ini memang tampak di berbagai daerah, daerah-daerah mana yang kelihatan mulai berjuang, bergerak, dan bukan berarti kalau di daerah tersebut begitu banyak korban bahwa leadershipnya jelek, tetapi adalah karena memang kondisi-kondisi yang ada di daerahnya. Namun mereka berjuang sehingga nanti kita bisa lihat trennya ke depan. Nah, baseline-nya kita lihat sudah turun, tetapi sekarang bagaimana ini bergerak dinaikkan ke atas. Jadi pilihannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara tadi ekonomi dan kesehatan. Di mana sekarang kita memasuki yang disebut dengan ekonomi of well-being. Jadi pusatnya itu adalah pada manusia, dan manusia itu kemudian yang tidak punya akses diberikan akses, diberikan bantuan, ada safety net-nya, dan ke depan revolusinya itu adalah pada sektor kesehatan dan juga pada lingkungan. Jadi yang dikatakan Pak Jokowi bahwa kita harus menggunakan cara baru dan strategi baru ke depan, saya kira kita tidak hanya mengincut saja dari aspek pertumbuhan, tetapi juga aspek keseimbangan dengan lingkungan dan ekosistem. Baik, oke. Saya ingin mengambil contoh India, Pak Erik. Ketika India misalnya melakukan lockdown, kita lihat dampaknya terhadap ekonomi sebegitu dalamnya. Tapi ketika lockdown juga sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit, kasusnya sekarang sudah mencapai 3 juta. Bagaimana supaya Indonesia, ini kan menjadi pelajaran ya buat negara-negara lain, mencari titik balance itu ternyata tidak mudah. Ada saja yang dikorbankan. Supaya Indonesia bisa sampai kepada titik balance itu bagaimana, Mas Erik? Ya, saya sangat setuju yang disampaikan Mas Hermawan. Karena itu di strukturnya kan ada sekarang yang pertama dibilang kenapa ada TNI, kenapa ada Wakapolri. Tapi itu sebenarnya bagaimana kita bisa memastikan sosialisasi, disiplin, bahkan nanti imunisasi massal itu menjadi satu kesatuan TNI Polri dengan semua, dengan kesehatan. Dan yang paling penting juga tadi, Mas Herwan menyampaikan, saat ini perlu juga ada yang namanya reformasi kesehatan mulai dari bawah, puskesmas. Nah, karena kenapa? Yang termudah adalah pencegahan, bukan mengobati. Jadi hal ini penting, dan ini mohon maaf saya nggak ada maksud menakut-nakuti. Musuh kita ke depan ini ada pandemi lagi. Dan ingat, vaksin tadi 6 bulan sampai 2 tahun. Nanti mesti vaksin lagi. Yeah. Dan ini tadi saya sudah sampaikan, ini virus yang pintar, termasuk kategori flu, yang bisa beradaptasi. Jadi siapa yang menggaranti ke depan tidak ada pandemi lagi? Nah, ini yang kenapa tadi bagaimana 83.000 kelurahan desa itu harus menjadi ujung tombak kita. Nah, ini kembali Pak Jokowi sudah mengambil posisi tidak lockdown, dan tepat keputusannya. Kenapa? Hari ini negara Eropa, negara tetangga, termasuk India yang bicara lockdown, second wave-nya datang lagi. Nah, ini kenapa kita mesti tadi bagaimana Indonesia sehat harus menjadi prioritas. Indonesia bekerja, baru yang sabar Indonesia tumbuh. Nah, karena itu saya yakini, walaupun mohon maaf banget bahwa kasus daripada Indonesia mengenai COVID ini akan terus naik pasti. Ini udah grafiknya seperti itu. Tetapi tanda-tanda bahwa kita membaik, tingkat kesembuhan kita itu sudah hampir 70%. Negara lain 68%. Nah, ini udah. Lalu tingkat kematian kita yang digembar-gemborin jelek dari 9 turun ke 4. Dunia 385. Jadi saya yakini dengan sinergi kita sama-sama, tingkat mortalitas kita akan sama-sama dunia. Bukan nggak mungkin lebih baik. Karena itu apakah terapi penyembuhan herbal ataupun obat oke aja. Yang penting rakyat dijaga. Jadi kita jangan saling nyalahin. Nah, ini yang Mas Hermawan saya sangat setuju, bagaimana kita harus kembali ya berjibaku kesadaran. Boleh ditanggapi nanti Mas Hermawan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti di segmen terakhir kita juga harus bahas soal Presiden mengatakan kita harus bajak momentum krisis ini. Bagaimana mengubah krisis menjadi peluang dan menumbuhkan harapan untuk masyarakat? Sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa. Kita tentu ingin ekonomi bergerak dengan cepat, tetapi protokol kesehatan tidak boleh mengendur sedikit pun. Nah, bagaimana mewujudkan kedua-duanya, Mas Hermawan? Baik, yang harus kita lakukan tadi ada istilah problem solving, tetapi kita tambah problem solving plus opportunity. Nah, kita sedang ada COVID, ada ujian kesabaran dan juga kesadaran dan daya tahan buat kita semua. Tetapi kalau kita melihat ini sebagai peluang untuk bangkit dan menghadapi kisah cerita yang mungkin kita akan hadapi di kemudian hari, ini menjadi menarik. Tetapi dalam kaitan penyakit pandemi seperti ini, hanya satu poin yang ingin kita katakan, selama virus ini belum terkendali dengan baik, Mbak Zilvia, maka agak sulit mengukur dampak ekonomi, dampak sosial dari negara kita. Maka itu hemat kami dari perspektif kesehatan, bagaimanapun kita tetap melakukan rem dan gas tadi, tetapi goal kita tetap harus pada pengendalian virus. Pengendalian virus ini bisa dengan melakukan pada momen tertentu, perlu ada yang kita sebut dengan critical moment to kick COVID-19 gitu. To kick ini tentu kita harus mempersiapkan, Pak Menteri, bagaimana masyarakat kita kuat secara ekonomi, punya kesiapan dan kesadaran juga, tetapi pada momennya kita mungkin akan menerapkan kembali semacam PSBB untuk melakukan stop virus ini, rantainya terputus pada satu waktu, tetapi kita sudah kuat secara proses penyadaran dan juga daya tahan ekonomi. Dengan begitu kita bisa mengendalikan COVID ini, bisa mengukur potensi dampaknya, maka kita untuk berpikir bagaimana rebound ekonomi, refreshing economic growth dan lain-lain, ini menjadi lebih mudah. Karena yang kita harus mengakui di Indonesia sekarang ini, walaupun angka kita masih sekitar 150.000 kasus positif, tetapi ini perlahan naik terus. Nah, dan akan naik terus sejalan dengan kapasitas deteksi kita. Tetapi buat perspektif kami dari kesehatan, kita harus pada satu waktu nanti, ketika pemerintah dan masyarakat kita siap, kita mengambil momen to kick COVID-19 ini. Nah, ini yang critical moment yang memang kita harus desain dari sekarang. Di samping memperkuat komunitas tadi. Kami mungkin membahasakannya kaitan dengan momen 75 tahun Indonesia Merdeka, Hankam Rata, pertahanan keamanan rakyat semesta menghadapi COVID-19. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Mas Hermawan, terakhir untuk Prof. Renald Kasali, kita harus membajak momentum krisis ini. Bagaimana mengubah krisis menjadi peluang, Prof. Renald? Ya, jadi setiap krisis itu adalah teguran bagi kita untuk melakukan transformasi. Itu suatu teguran, karena setiap krisis itu pasti akan menyisakan perubahan. Masyarakat yang berubah, caranya berubah, ya, struktur biaya berubah, produknya juga berubah, cara kita mengelola teknologi semua berubah. Nah, biasanya sebelumnya sudah ada signal-signalnya yang kita sebut dengan disrupsi itu, tetapi biasanya kita selalu menyangkal, dan kali ini ada semacam dorongan. Dan saya kira dengan adanya teknologi digital ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk mengambil kesempatan itu. Banyak kesempatan-kesempatan yang muncul, dan oleh karena itu maka menempatkan manusia dalam pusat kegiatan itu sebagai manusia itu adalah penting sekali untuk menjaga keseimbangan. Baik, terima kasih Prof. Renald. Dan terakhir untuk Pak Susi, mengubah krisis, menghadirkan pola pikir yang baru di tengah krisis ini, menjaga perekonomian kita seperti apa, Pak Susi? Ya, Mbak Sylvia, seperti tadi sudah kita bahas bersama, krisis ini luar biasa dahsyat. Makanya semua orang menyebutnya unprecedented crisis, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi perekonomian, ini memang hampir semua negara, 215 negara mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam, termasuk di Indonesia. Namun kalau kita bandingkan angkanya dengan kuartal 2 kemarin minus 5,32% itu, memang dalam sejarah Indonesia termasuk kontraksi ekonomi yang terdalam. Tapi kita masih jauh lebih baik dibandingkan hampir semua negara. Karena itu, kalau kita bicara mengenai masalah resesi dan sebagainya, semua negara sudah mengalami resesi duluan dengan kontraksi yang jauh lebih parah daripada Indonesia. Karena itu kita nggak perlu khawatir dengan itu. Yang penting kita optimalkan. Tadi Pak Erik menyampaikan masih ada kesempatan ngejar kuartal 3. Mudah-mudahan whole year untuk 2020 kita paling tidak masih bisa positif. Nah, satu hal yang disampaikan Prof. Renald Kasali tadi, kami setuju. Momentum krisis ini jangan hanya kita dinikmati dari sisi dinamika permasalahannya saja. Kita harus mengambil momentumnya. Nah, satu-satunya yang bisa kita tarik dari situ, kita lihat kita mulai shifting. Pandemi ini mampu merubah gaya dan pola hidup kita. Terutama ke arah digitalisasi. Karena itu saya sangat setuju sama Prof. Renald Kasali. Kita harus ambil momentum ini, manfaatkan untuk melakukan transform
digitalisasi dan melakukan reformasi di semua aspek kehidupan dan bernegara kita. Oke, baik, terima kasih Pak Susi. Pak Erik, terakhir, Indonesia sekarang sedang berada dalam track yang mana dalam mengambil momentum krisis ini? Saya rasa trennya sudah bagus. Penyembuhan sudah dibandingkan negara lain kita juga sudah sama. Tingkat mortality ya kita perbaiki. Ekonomi kita dibandingkan banyak negara termasuk tetangga kita juga jauh lebih baik. Nah, program-program pemerintah sekarang sudah mulai bergulir. Apakah yang UKM, apakah yang ultramikro, apakah yang bantuan, bahkan yang transformasi sedang dipersiapkan. Jadi sama-sama lah. Kuncinya kita harus optimis dan bersatu. Kalau ada kritik pun, ini negara demokrasi, tapi kritik yang memberikan solusi. Jangan yang pokoknya atau nyinyir. Karena kuncinya bener lah, ini tidak ada formulanya. Semua masih belajar. Negara sehebatan pun lagi belajar. Tapi untungnya Indonesia sudah ada. Termasuk pengadaan vaksin, apa nih trennya udah ada. Kita jaga trennya sama-sama. Dan ini nggak bisa hanya pemerintah. Masyarakat harus menjadi bagian terpenting. Dimulai dari yang kecil, tadi bagaimana protokol COVID dijaga dan terus kita melakukan transformasi agar kita bisa keluar ini secara bersama dan harus yakin. Baik, kita harus yakin, kita harus bekerja sama sekuat tenaga. Ini lari maraton, Ada lari yang panjang. Kesadaran, kesabaran, dan daya tahan. Baik, terima kasih Pak Erick Thohir, Pak Susi Wijono, Mas Hermawan, dan juga Prof. Renald Kasali telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall. Pemirsa, kita tentu ingin Indonesia terhindar dari jurang resesi, tetapi kita juga ingin kasus COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Kita perlu gerak cepat, tetapi sekaligus tepat dalam memperhitungkan dan menimbang segala risiko yang mungkin terjadi. Berbagai skenario harus disiapkan, ketegasan dalam gas dan rem diuji. Semoga semua pihak bisa bersinergi, menyeimbangkan gas dan rem, kesehatan dan ekonomi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Town Hall. Tetap jaga kesehatan Anda. Metro TV, knowledge to elevate.